Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi bersama saya, Ibu Fauzia Sahrawati B, yang akan menemani adik-adik dalam mempelajari konsep dasar sosiologi pendidikan. Nah, tentu saja adik-adik dalam mempelajari konsep dasar, hal yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah terkait dengan definisi dari sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sosiologi dan yang kedua adalah pendidikan. Nah, sosiologi sendiri itu berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Socius berasal dari bahasa Latin yang artinya kawan atau berkawan, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi, sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Selanjutnya terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan itu dalam bahasa Inggris adalah education, dalam bahasa Arab adalah al-tarbiyah, al-ta'lim, al-ta'dib, dan al-riyada. Itu secara termnya itu memiliki makna yang berbeda karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya. Namun dalam beberapa hal term-term tersebut mempunyai kesamaan makna. Dalam hal ini, pendidikan itu memiliki makna proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, dari kedua istilah ini, sosiologi dan pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi pendidikan merupakan ilmu yang mengkaji aspek-aspek sosiologi dalam pendidikan. Nah, selain itu, sosiologi pendidikan juga dapat dibahasakan sebagai ilmu yang membahas tentang pemecahan segala problematika yang ada di dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungannya, peserta didik dengan guru, ataupun peserta didik dengan kawan-kawannya atau sesama peserta didik. Begitu juga dalam melihat gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan, sehingga aspek-aspek sosiologi yang ada dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan guna tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan. Kajian sosiologi pendidikan sendiri itu menekankan implikasi dan akibat sosial dari pendidikan dan memandang masalah-masalah pendidikan dari sudut totalitas lingkup sosial kebudayaan, politik, dan ekonomisnya bagi masyarakat. Apabila psikologi pendidikan itu memandang gejala pendidikan dari konteks perilaku dan perkembangan pribadi, nah berbeda dari psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan sendiri itu memandang gejala pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat. Jadi, secara sederhana kita mengatakan bahwa kalau mempelajari sosiologi pendidikan sama dengan kita mempelajari ilmu yang mengkaji aspek-aspek sosiologi dalam pendidikan. Nah, setelah kita mempelajari terkait definisi dari sosiologi pendidikan, kita berlanjut pada apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari sosiologi pendidikan? Nah, Ibu mengutip pendapat Gunawan pada tahun 2000 dalam bukunya tentang sosiologi pendidikan pada halaman 1 itu mengatakan ada setidaknya 6 tujuan seseorang mempelajari sosiologi ya. Sosiologi pendidikan dalam hal ini ya adik-adik. Nah, yang pertama yaitu menganalisis proses sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang dialami oleh anak, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak perlu diperhatikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan mempelajari sosiologi pendidikan yakni untuk mengetahui dan menganalisis proses sosialisasi anak. Nah, tujuan yang kedua yakni menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial.
Banyak pakar atau orang yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan peran yang sangat besar bagi kemajuan masyarakat. Sebab dengan memiliki ijazah yang tinggi, seseorang akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi, serta penghasilan yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi, tujuan lain dalam mempelajari sosiologi pendidikan yakni untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan sosial. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, tujuan yang ketiga yaitu menganalisis status pendidikan di dalam masyarakat. Adik-adik, berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah tempat lembaga pendidikan berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup baik animo mahasiswanya. Jadi, pendidikan dapat didirikan dengan menganalisis status pendidikan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, tujuan yang keempat yaitu menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Peran atau aktivitas warga yang berpendidikan sering menjadi ukuran tingkat kemajuan suatu masyarakat. Orang-orang berpendidikan mudah untuk berperan dalam masyarakat karena eh, orang-orang yang berpendidikan ini tentunya sudah memiliki bekal dalam menganalisis kondisi masyarakat. Jadi dia akan lebih mudah menyatu dengan masyarakat. Tujuan yang kelima yaitu untuk menentukan tujuan pendidikan. Nah, adik-adik, sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional itu harus bertolak dan dipulangkan pada falsafah hidup bangsa tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional di Indonesia itu tidak lepas dari falsafah kehidupan dari bangsa Indonesia. Yang terakhir, tujuan mempelajari sosiologi yakni untuk memberikan latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi kepada guru atau orang yang terlibat dalam pendidikan. Nah, itulah adik-adik 6 tujuan mempelajari sosiologi pendidikan menurut Gunawan dalam bukunya Sosiologi Pendidikan pada tahun 2000, halaman 51. Adik-adik, konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan ini sebenarnya menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pendidikan merupakan sebuah proses, sehingga pendidikan dapat dijadikan alat atau instrumen oleh individu untuk dapat berinteraksi secara tepat di komunitas dan masyarakatnya. Pada sisi lain, sosiologi pendidikan akan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakat. Namun demikian, adik-adik, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat merupakan bentuk lain dari pola budaya yang dibentuk oleh suatu masyarakat. Nah, di sini pendidikan tugasnya tentu saja memberikan penjelasan mengapa suatu fenomena terjadi. Apakah fenomena tersebut merupakan sesuatu yang harus terjadi, dan bagaimana mengatasi segala implikasi yang bersifat buruk dari perkembangannya. Fenomena tersebut, sekaligus memelihara implikasi dari berbagai fenomena yang ada. Jadi adik-adik, setelah mengetahui tujuan mempelajari sosiologi pendidikan, adik-adik seyogyanya sudah peka terhadap perkembangan sosial dan sudah tahu bagaimana cara untuk menghadapi perkembangan sosial tersebut. Selanjutnya kita mempelajari tentang objek sosiologi pendidikan. Nah, di sini objek dari sosiologi pendidikan itu ada yang namanya objek material, ada yang namanya objek formal. Nah, objek material ini adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dimasalahkan oleh sosiologi pendidikan. Nah, maksudnya di sini yang dipermasalahkan sosiologi pendidikan adalah masyarakat.
tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Ketiga masalah pokok sosiologi pendidikan tersebut, apabila dijabarkan lebih detail, menyangkut persoalan seputar kelompok sosial, struktur sosial, kelas, sekolah, guru, anak didik, keluarga, stratifikasi sosial, perubahan sosial, dan sebagainya. Nah, masing-masing terangkum dalam wilayah suatu sistem sosial. Tiap-tiap sistem sosial merupakan kesatuan integral yang mendapat pengaruh dari sistem sosial yang lain, lingkungan alam, sifat-sifat fisik manusia, dan tentunya karakter mental penghuninya. Nah, selain objek material, ada juga yang namanya objek formal. Objek formal ini merupakan bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat. Perspektif sosiologi pendidikan mempersoalkan pertemuan dan percampuran dari lingkungan sekitar kebudayaan secara totalitas, sedemikian rupa sehingga terbentuk tingkah laku tertentu dan sekolah atau lingkungan pendidikan dianggap sebagai bagian dari total cultural milieu. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ibu mengutip pendapat Katamto Sunarto, seorang guru besar pada FISIP Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa para ahli sosiologi pendidikan membagi paling tidak 3 pokok bahasan sosiologi pendidikan. Ada yang namanya sosiologi pendidikan makro, meso, dan mikro. Yang dimaksud sosiologi pendidikan makro, yakni mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat. Nah, contohnya di sini, hubungan pendidikan dengan agama, sampai sejauh mana lembaga pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap anak didik dalam menjalankan ajaran agama dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke sosiologi pendidikan meso. Sosiologi pendidikan meso itu mempelajari hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Pada pendidikan meso ini, sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang menjalankan aturan-aturan tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Nah, yang terakhir itu sosiologi pendidikan mikro. Nah, kalau sosiologi pendidikan mikro ini, itu membahas tentang hal yang lebih kecil, seperti interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan, misalnya pengelompokan yang terbentuk di kalangan mereka, sistem status, interaksi di dalam kelas, baik sesama siswa maupun antara siswa dan guru. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk bagian akhir terkait apa sih pentingnya kita mempelajari hal ini, kita mempelajari sosiologi pendidikan itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Nah, adik-adik, mempelajari sosiologi pendidikan sebagai calon guru ataupun dosen, setidaknya itu ada 4 hal. Yang pertama, karena pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri menghadapi kemajuan-kemajuan tersebut, setidaknya adik-adik sudah memiliki bekal terkait sosiologi pendidikan untuk mengetahui kemungkinan perubahan yang terjadi dalam lini pendidikan terkait aspek-aspek kajian sosiologi. Nah, yang kedua, yakni praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak, namun di pihak lain, dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Yang ketiga, yakni pendidikan memerlukan perangkat pisau analisa sosiologis. Jadi sosiologi pendidikan itu bisa dijadikan sebagai pisau analisis karena bukan sekedar mesin atau teknologi pembelajaran saja. Sekolah dan guru tidak lagi bisa berkacamata kuda. Jadi setidaknya guru dengan bekal sosiologi pendidikan itu sudah memiliki arah, sudah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam sekolah, jadi sudah bisa mengantisipasi. Nah, yang keempat, pendidikan itu merupakan agent of social change. Jadi,
pendidikan itu merupakan agen dari perubahan sosial di satu sisi dituntut mempunyai fungsi transformatif. Jadi adik-adik melihat dari pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan, sekarang Ibu ingin mengetahui menurut adik-adik sendiri apa sih manfaat kita mempelajari atau adik-adik mempelajari sosiologi pendidikan. Selanjutnya silahkan tuliskan jawaban adik-adik pada kertas. Nah, selain itu, adik-adik silahkan bersuma materi yang telah dibahas tadi, yang telah kita pelajari terkait konsep dasar sosiologi, cukup ke dalam 8 paragraf saja. Nah, tulis tangan pada kertas, foto, dan upload pada laman pengumpulan tugas Edlink adik-adik. Oke, semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat dipahami, dapat dijadikan bahan untuk peningkatan kompetensi adik-adik. Mohon maaf jika apa yang Ibu sampaikan ada yang keliru ataupun tidak berkenan, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah bergabung di kelas Sosiologi Pendidikan dengan materi konsep dasar Sosiologi Pendidikan. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.